Video kali ini adalah hasil dari request ya, beberapa dari kalian yang ingin dibahasnya Harvey Muiz. Dan sebelumnya thanks banget untuk kalian yang udah nge-request apa yang topik pengen dibahas di video kali ini ya. Dan gue sangat terbuka untuk request-request dari kalian. Eh, dari Harvey Muiz ini dia, sebagaimana kita ketahui, dia adalah suami dari artis Sandra Dewi. Ya gue cukup hati-hati nyebutinnya karena gini ya, pada awal-awal kasus ini terjadi, ada hal kocak dari netizen yang gimana maksudnya ke Sandra Dewi, malah ke Dewi Sandra gitu ya, yang nggak tahu apa-apa gitu, ibaratnya gitu. Jadi gue pun cukup hati-hati untuk nyebutin nama artis ini gitu ya. Kasusnya ini berhubungannya dengan kasus uh, Niaga Timah ya, kasus Niaga Timah yang merugikan keuangan negara sebesar 371 triliun. Dan dari sejak awal kasus ini beredar, ini udah jadi banyak banget parodi-parodinya yang nyebutin dari angka itu ya. Bahkan banyak yang berangan-angan. Ini kalau lu dapat uang 371 triliun, lu mau ngapain gitu kan. Nah, itu kasus ini terus berjalan dan akhirnya kemarin vonis hakim sudah diketuk palu. Oke. Tapi yang pasti menggelitiknya itu, entah itu dari gue ataupun dari kalian juga, bahwa vonis yang dijatuhkan hakim itu 6,5 tahun. Oke. Dan yang lebih parah lagi adalah ternyata denda yang diberikan atas hasil kasusnya ini sebesar 1 miliar rupiah ya. Dari 371 triliun menjadi denda 1 miliar rupiah itu entah seperberapa dari total kerugian. Oke. Nah, jadi ini jadi perhatian banget untuk buat masyarakat. Bahkan netizen yang mewakili masyarakat pun menyoroti kasus ini. Dan banyak satir-satir, banyak parodi-parodi dari kepada konten kreator, apa ya, jadi menyindir ya dakwa hakim yang sangat ringan ini. Bahkan kasus ini menjadi perhatian khusus sampai ke Bapak Presiden Prabowo Subianto. Beliau menyatakan bahwa vonis hakim ini adalah menyakiti rasa keadilan. Okay. Ya nggak menyakiti gimana gitu kan. Dendanya pun 1 miliar, vonisnya 6,5 tahun. Okay. Sementara di kasus-kasus lain yang lebih kecil dari ini, itu ada yang dipenjara seumur hidup, ada yang dipenjara 20 tahun, ada yang dipenjara 15 tahun, dan lain sebagainya macamnya. Ini yang merupakan, kalau gue perhatikan, ini masih jadi salah satu kasus korupsi terbesar di negara ini ya. Tetapi vonis yang dijatuhkan hakim itu luar biasa, 6 tahun 6 bulan sebetulnya ya. 6 tahun 6 bulan penjara gitu. Ya untuk kemudian bahwa masyarakat banyak beropini lagi gitu. Bahkan seorang Prof Mahfud yang notabene adalah dia mantan Menko Polhukam di periode kemarin, Presiden Joko Widodo, menyatakan bahwa ini tidak logis. Seorang mantan Menko loh, seorang guru besar hukum loh, menyatakan bahwa ini nggak logis. Okay. Dan ternyata, dan Pak Prabowo mengharuskan bahwa jaksa untuk banding atas kasus ringan, atas vonis ringan ini. Ya. Tapi ternyata di balik itu semua bahwa Pak Mahfud menyatakan bahwa dari jaksanya sendiri tuntutannya itu adalah tidak jauh beda, dalam artian denda yang diberikan ya, bukan vonisnya. Vonisnya itu hakim meminta 12 tahun penjara. Dari hukuman maksimal itu kalau nggak salah sampai 20 tahun penjara ya, hukuman maksimalnya itu. Nah, tapi jaksa sendiri hanya menuntut 12 tahun penjara dan denda 210 M. 210 M. Okay. Tetapi oleh hakim divonis jauh lebih ringan lagi, setengahnya dari jaksa untuk tuntutan hukum untuk penjaranya, dan itu entah persekian berapa gitu kan ya, dari 210 M jadi ke 1 M gitu. Dari total kerugian negara itu 371 triliun itu gitu. Jadi artinya dalam penanganan kasus ini pun ya banyak hal-hal yang nggak bisa kita lihat di dalam dengan mata telanjang ya, entah apalagi hanya sekedar di medsos, entah hanya sekedar mengamati di beberapa berita gitu. Namun Prof Mahfud sendiri tidak menutup kemungkinan bahwa adanya banyak permainan dalam kasus ini, sebagaimana
di dalam kasus Tanur yang di Surabaya itu gitu kan ya. Sudah jelas-jelas bagaimana kasusnya, sudah jelas-jelas gimana CCTV-nya, ternyata dibebaskan, tapi ternyata ketika masyarakat menyoroti itu, ya akhirnya dipenjara juga. Gitu. Ini masih ada kemungkinan apakah vonisnya itu akan naik atau tetap gitu ya. Kalau jaksa mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Dan nggak kalah jauh jadi sorotannya adalah ketika pertama kali sidang Harvey Muiz ini berjalan, Sandra Dewi langsung menghapus foto-fotonya, ya, menghapus foto-fotonya bersama Harvey Muiz dan bahkan ada yang berasumsi ini mereka apakah udah cerai atau enggak nih. Gitu. Dan tetapi gue kira itu upaya, ini asumsi gue pribadi ya, itu adalah upaya agar setidaknya bisa menutupi kasus yang sudah berjalan. Tapi ternyata itu nggak berhasil. Nggak berhasil dalam artian tetap netizen, tetap masyarakat menyoroti kasus ini sampai selesai. Gitu. Ya, gue bilang sih di sini wajar ya, sangat wajar banget. Ya karena itu kerugian negara, tetapi divonisnya itu ya sebegitunya gitu ya. Dan memang banyak juga yang berasumsi bahwa total seluruh kerugian yang diakibatkan dari korupsi tersebut. Gitu. Jadi korupsinya itu enggak 371 triliun, tetapi kerugian yang dicapai dari korupsi itu mencapai 300, secara keseluruhan ya, mencapai 371 triliun. Makanya di berita-berita disebutkan bahwa tuduhan korupsinya itu adalah 300 triliun. Ya, di sini juga kita harus ngebedain ya antara total seluruh kerugian dengan jumlah uang yang katakanlah dikorupsinya kayak gitu. Jadi juga harus ngebedain hal itu. Namun yang jelas tetap gede, namanya juga triliunan gitu kan, ratusan triliun lagi gitu ya. Tetap gede juga gitu, enggak karena 71 hilang jadi mengecil nilainya. Mengecil tapi tetap gede juga gitu buat kita-kita gitu sih. Dan ini pasti menjadi perhatian khusus dan yang lebih menggelitik lagi pernyataan dari Ketua MA Bapak Sunarto ya, yang menyatakan ya itu hakim udah berdasarkan alat bukti, berdasarkan keyakinan, ya itu normatif banget lah jawabannya. Ya setiap ditanya pasti bakal kayak gitu juga jawabannya gitu ya. Jadi ini memang perlu perhatian khusus juga. Ya jangan sampai juga selalu harus menekankan no viral no justice juga gitu ya. Ya artinya harus disorot dulu oleh masyarakat barulah ada tindakan gitu. Ya mungkin ini bukan kejadian pertama kali ya, bukan, tapi karena sekarang pengaruh medsosnya itu gede banget, ya bisa merubah suatu hal yang tadinya bebas bisa menjadi ditangkap, yang tadinya nggak terlihat jadi terlihat gitu kan ya. Dulu siapa sih yang tahu berita sampai ke daerah Sulawesi sana gitu kan, atau ke Sulawesi Selatan sana gitu kan. Tapi sekarang kita tahu, bahkan terkadang kita jadi sangat takut seolah-olah ini udah kejam banget dunia, padahal ya dari dulu seperti itu. Tapi karena kita nggak tahu, jadi kita nggak dengar dan seolah-olah nggak ada gitu kan. Tapi sebenarnya itu ada juga dari dulu. Begitu juga kasus-kasus seperti ini jadi bahan sorotan ya karena sekarang udah ada BIN, Badan Intelijen Netizen gitu, yang berhasil mengungkap beberapa kasus besar yang berhasil menjadi tekanan publik, yang berhasil menjadi tekanan publik ke arah penegak hukum untuk untuk keadilan hukum ya. Dan ya inilah salah satu efek positifnya. Dan gue bilang ini salah satu hal yang harus dipertahankan. Nggak semua dari netizen itu memang buruk gitu ya. Tapi banyak dari netizen itu satu yang diinginkan masyarakat itu pasti adalah keadilan hukum. Bapak Presiden Prabowo sudah menyatakan ini menyakiti rasa keadilan. Gitu. Begitu juga dengan Prof. Mahfud yang menyatakan ini nggak logis, ini banyak permainan dan segala macam. Beliau yang sudah berkecimpung, ya nggak kehitung kiprahnya di hukum ya, pasti dia tahu betul bagaimana keadaan di belakang layarnya gitu. Dan ya jangankan Prof Mahfud ya kita aja itu kerugian segitu bisa diponis sekian gitu kan ya, nggak tahu juga gitu kan harus seperti apa gitu kan. Jadi muncullah opini di masyarakat kalau mau korupsi mending gak ada sekalian, toh
hukumannya juga tetap segitu gitu kan. Dan beberapa ya parodikan juga seperti itu. Ya udah gitu kan. Kalau mau korupsi, korupsi aja sekalian toh hukumannya juga sama, ya udah. Kalau besar kan kalau besar korupsinya seenggaknya ngerasain juga dari hasil uangnya. Ya nauzubillah min dzalik lah kalau ke situ. Ya ini apa ya, ini wujud dari kekecewaan, wujud dari ketidakberdayaan banyak lapisan masyarakat terhadap ya katakanlah penegakan hukum di beberapa peristiwa, terutama dalam peristiwa ini gitu kan, dalam di si Harvey Mois ini. Dan ya mudah-mudahan ada langkah hukum yang pasti. Bahkan Bapak Presiden sekali lagi gue bilang, Bapak Presiden itu sampai menyarankan, menginginkan ya, sampai menginginkan bahwa hukuman Harvey Mois itu harus 50 tahun. Ya artinya beliau pun ingin penegakan hukum itu ditegakkan seadil-adilnya. Namun for your information ya, bahwa dalam konsep trias politika itu konsep di mana kenegaraan itu terbagi dalam 3 hal, yaitu eh, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yudikatif itu hukum ya. Jadi sebetulnya secara konsep satu dan lain hal itu tidak boleh saling ikut campur ya. Eksekutif gak boleh ikut campur ke legislatif, legislatif gak boleh ikut campur ke eksekutif. Eksekutif gak boleh ikut campur ke yudikatif, yudikatif pun gak boleh ikut campur ke semuanya. Ya, dan hukum itu ya masuknya ke yudikatif ini ya, penegakan hukum itu. Ya, jadi satu sama lain, ya lu gue gitu kan ya. Sebenarnya secara konsep seperti itu, meskipun pada akhirnya itu adalah sebuah jabatan politik yang ya mungkin gak usah gue jawab, lu semua juga pada tahu ya, banyak tawar-menawar di dalamnya. Artinya banyak permainan-permainan, banyak hal-hal yang gak diketahui, banyak hal-hal di belakang layar yang mungkin juga nggak disangka-sangka, sehingga akhirnya timbullah peristiwa seperti ini. Dan ya ini mungkin menambah panjang ya, katakanlah peristiwa hukum di negara ini gitu kan ya. Bahkan di awal tahun kita ingat bagaimana tentang ini, tentang Vina ya. Sampai sekarang pun gue masih memantau, tapi belum ada perkembangan yang pasti. Dan ini ditambah lagi dengan Harvey Mois di akhir tahun 2024 ini gitu ya. Dan ya gue bilang sih, ya penegak hukum juga manusia, katakanlah gitu ya. Kadang ada benar, ada salahnya, kadang ada beberapa hal yang eh, nggak bisa mereka atasi juga gitu kan. Ya seperti penjelasan dari Prof. Mahfud lagi, bahwa ini pada waktu Niaga Timah di tempatnya Harvey Mois itu kan, katakanlah banyak pergantian mafia gitu kan ya, dari pergantian pengusaha dan ke mafia. Dan pada waktu pengungkapan itu kan Mahkamah Agung banyak diteror, penegakan hukum nggak aman dan segala macam. Ya memang itu hal yang terjadi di luar hal-hal yang nggak kita ketahui. Namun sekali lagi ya, untuk penegak hukum ya mau bagaimana lagi, hal itu harus dihadapi. Dan eh, resikonya memang sangat berat gitu ya. Mungkin kita juga gampang ngomong kayak gitu, tapi kalau kita berada di posisi mereka pun, kita pun apakah bisa seperti itu atau enggak ya, kita juga nggak tahu gitu kan. Yang jelas hal ini udah banyak banget disoroti oleh masyarakat ya. Dan ini Harvey Mois ini yang nggak disangka-sangka ya, karena di sisi lain Harvey Mois itu dikenal dengan sangat dermawan banget loh. Bahkan ada satu kejadian dulu ya, ada asisten rumah tangganya dia itu mau mudik ya, ya katakanlah dikasih THR kayak gitu ya. Saking gedenya itu THR ya, saking gedenya THR itu yang dikasih ke asisten rumah tangganya itu, sampai-sampai si ART-nya itu nggak pulang lagi ke rumahnya Harvey Mois gitu. Karena itu THR cukup buat dia dijadiin usaha di kampungnya gitu. Berarti kebayang dong segede apa itu THR gitu kan, sehingga ngebuat ART-nya aja bisa usaha di kampung halamannya. Dan itu pasti pilihan yang sangat luar biasa gitu. Yang artinya sebetulnya si Harvey Mois ini juga ada sisi dermawannya juga. Ya memang terlepas yang nggak kita sangka saat ini yang terjadi pada dia, ya kita pun nggak bisa menyimpulkan dengan benar-benar, karena kita pun hanya tahu dari media, hanya tahu dari apa yang kita dengar, hanya tahu apa yang kita lihat dari berita gitu. Namun dari hal-hal yang tampak ya, yang tampaknya itu kan yang kita lihat itu yang dipertanggungjawabkannya adalah
ya itu ada kasus hukum, harus diselesaikan dengan seadil-adilnya, dan harus diselesaikan dengan sebenar-benarnya, harus juga tangani dengan seserius-seriusnya, itu aja sih sebetulnya. Ya terlepas dari apa yang terjadi di belakang gitu kan ya. Ya gue sama mungkin seperti kalian juga, gue harap juga ada, mmm, apa ya, lanjutan yang seadil-adilnya untuk kasus ini, sehingga dapat vonis yang memang layak diberikan kepada Harvey Muiz dan kawan-kawan. Ya di sisi lain juga, semoga ini denda yang diberikan juga bisa ditambahkan ya, karena dari 371 triliun ke 1 M ya nothing gitu gue bilang ya. Dan dari 210 aja gue bilang ini udah sangat nothing, apalagi ini hanya 1 M dari keseluruhan. Oke, segitu dulu yang gue sampaikan. Thanks